Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan segala urusannya dilancarkan. Tetap semangat terus dalam menjalani kegiatannya sehari-hari walaupun kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dahulu. Ya, nama saya adalah Khairinisa Rahmi dengan nomor NIM 1910 862035. Kali ini saya akan membahas materi mengenai komunikasi dalam pelayanan prima. Nah, kita tahu nih bahwasanya pelayanan prima itu seperti apa nih? Biasanya pelayanan prima itu adalah pelayanan yang benar-benar memenuhi kebutuhan dari pelanggan atau konsumen atau customer-nya itu sendiri. Nah, tentunya dalam pelayanan prima itu faktor penunjangnya adalah komunikasi. Nah, komunikasi yang tentunya itu adalah komunikasi yang baik, yang bisa dimengerti, yang dalam penyampainya juga membuat penerima pesannya itu paham akan apa yang disampaikan oleh si komunikatornya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam komunikasi dalam pelayanan prima ini itu ada 3 sub pembahasan. Nah, saya ingin menjabarkan dahulu apa aja yang ada dalam komunikasi dalam pelayanan prima ini. Nah, pertama itu adalah pembahasan tentang konsep dari komunikasi dengan pelanggan. Nah, lalu pembahasan yang kedua itu ada standar penampilan, dan yang ketiga itu ada peran dari komunikator. Nah, saya ingin membahas dari sub pembahasan yang pertama, yaitu tentang konsep dari komunikasi dengan pelanggan. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya komunikasi itu adalah aspek terpenting untuk mengetahui apakah pelayanan itu memang benar-benar prima atau tidak. Dan ini juga bisa kita lihat sebagai faktor untuk apakah ini tuh meningkatkan kepercayaan klien atau pelanggan terhadap kita juga gitu. Nah, untuk itu ada 4 tips yang menjadi poin terpenting untuk komunikasi dengan klien itu. Nah, yang pertama itu ada dari transparansi. Nah, kenapa ini sangat penting atau menjadi poin terpenting dalam komunikasi dengan klien untuk menciptakan pelayanan yang baik? Dikarenakan misalkan suatu instansi itu semakin transparan dia dalam bekerja, biasanya itu bisa akan menarik perhatian dari klien itu sendiri atau customer itu sendiri. Nah, apa sih poin yang menjadi atau faktor-faktor menyebabkan instansi atau lembaga itu menjadi transparan? Yang pertama ada soal biaya. Lalu yang kedua itu ada tentang kesalahan atau error. Nah, yang pertama itu tentang biaya. Kenapa biaya itu termasuk faktor yang menjadi kenapa instansi itu harus transparan? Dikarenakan kita sebagai manusia itu kalau soal duit itu pasti sensitif ya. Apalagi kalau misalkan ada salah sedikit saja, kita sudah bisa itu menimbulkan masalah yang besar yang mungkin jadinya chaos sana sini gitu. Maka dari itu kita harus transparan terhadap keuangan atau biaya-biaya ini agar nantinya pihak lain yang berhubungan dengan kita itu bisa percaya dan tidak ada misunderstanding antara satu sama lain. Nah, lalu yang kedua itu ada kesalahan. Nah, kesalahan itu juga perlu untuk dikomunikasikan. Kalau kita tuh melakukan kesalahan, itu sebaiknya kita komunikasikan baik-baik pada pelanggan atau customer kita dan jelaskan bahwasanya instansi kita lagi ada permasalahan ini Bu, instansi kita lagi ada gangguan ini Bu, mohon bersabar, dan pokoknya dikomunikasikan dengan baik agar nantinya mereka juga bisa memahami keadaan apa yang kita sedang alami juga gitu. Jadi tidak ada misunderstanding antara satu pihak dengan pihak lainnya. Lalu yang kedua poinnya adalah dapat dipercaya. Nah, dapat dipercaya ini seperti apa? Nah, dapat dipercaya itu poinnya misalkan seperti kita sebagai misalkan customer service-nya itu kalau mendapati
customer atau pelanggan itu kalau misalkan mereka punya permasalahan, kita cepat tanggap menanggapi mereka, itu biasanya akan meningkatkan tingkat kepercayaannya itu tinggi kepada kita gitu. Bahwasanya dia langsung berpikir, oh kalau mereka kerjanya kayak gini, ya tentunya mereka berkompeten dong. Tentunya mereka itu bekerjanya dengan baik itu dan nggak main-main. Maka dari itu tingkat kepercayaan publik terhadap instansi kita itu tinggi gitu. Nah, lalu yang ketiga itu adalah memahami dan berempati. Nah, ini tuh bisa kita misalkan seperti kita berusaha untuk mengerti dan tahu akan apa yang customer atau pelanggan kita itu sedang hadapi atau sedang alami, atau dia punya masalah apa, kita berusaha untuk ternyata permasalahannya seperti itu, ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, biasanya kalau udah seperti itu, pelanggan atau customer itu juga istilahnya dia juga menilai bahwasanya kita itu peduli akan apa yang mereka rasakan, peduli terhadap permasalahan yang mereka hadapi gitu. Nah, lalu yang keempat itu ada persahabatan. Nah, sebagus apapun prestasi dari sebuah instansi itu, kalau customer service-nya itu tidak baik, tidak bersahabat dengan publik banyak ya tetap aja penilaian publik terhadap mereka tuh jelek karena ya pelayanannya tidak baik. Nah, pelayanan yang baik itu tentunya yang bersahabat dengan mereka gitu. Dalam pelayanan itu tidak cuek, dengan penggunaan intonasinya dalam berbicara itu tidak terkesan marah atau apa, melayani dengan setulus hati. Nah, poin-poin seperti itu biasanya menjadi nilai plus di mata konsumen atau customer atau pelanggan terhadap kita. Nah, lalu ada sub pembahasan yang kedua, yaitu standar penampilan. Nah, kita sebagai manusia ini wajar ya kalau menilai seseorang itu pasti dari visualnya atau penampilannya. Nah, karena kita tuh kan makhluk yang menilai seseorang itu pasti dari pandangan kita sendiri gitu. Jadi ini juga menjadi faktor penting juga atau penilaian juga terhadap bahwasanya kita tuh punya citra diri yang baik kalau kita memiliki penampilan yang baik juga. Nah, untuk meningkatkan penampilan yang baik itu perlulah kiat-kiatnya, mempersiapkannya gitu. Seperti misalkan bagi yang cewek itu pakai hijab, pakai outfit, sama pakai sepatunya di matching-matchingin. Terus penggunaan makeupnya atau aksesorisnya gitu. Terus bagi yang non hijab mungkin diikat rambutnya atau dikepang atau pokoknya dirapihin gitu. Nah, lalu untuk yang laki mungkin dari potongan rambutnya atau bajunya yang rapi. Terus penggunaan ID card juga sangat penting untuk menunjukkan bahwasanya kita tuh orang yang resmi dan kita tuh berkompeten di bidangnya gitu. Nah, lalu ada yang pembahasan ketiga itu tentang peran komunikator. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya seorang komunikator itu harus mengupayakan agar ia mampu berbicara sesuai dengan karakteristik tiap komunikan. Nah, tentunya kalau kita berbicara dengan orang, kita harus menyesuaikan juga bagaimana orang tersebut dan apa latar belakang orang tersebut agar kita nantinya kalau berbicara itu bisa nyambung, bisa terkonek. Nggak mungkin kan kalau kita ngomong dengan orang yang berlatar belakang misalkan dia itu pendidikannya seperti dokter atau dia tuh bagian kesehatan, kita berbicaranya tentang otomotif, tidak mungkin kan. Makanya dari itu kita harus menyesuaikan pembicaraannya itu sesuai dengan background mereka. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana sih kita tuh bisa menjadikan peran komunikator kita tuh lebih baik. Nah, untuk yang pertama itu adalah identifikasi sasaran. Nah, identifikasi sasaran tuh seperti yang saya bilang tadi,
harus mengetahui backgroundnya. Misalkan dia tuh umur berapa, dia tuh gendernya apa, perempuan atau laki-laki, terus tingkat pendidikannya bagaimana, dan juga dia tuh berlatar belakang memiliki budaya apa. Bisa terlihat ya dari misalkan gaya bicaranya, ya seperti demikian ya. Lalu yang kedua itu formulasi isi pesan. Nah, kita juga harus mengetahui isi pesan itu kita susunnya bagaimana gitu, agar si penerima atau si komunikan itu mengerti atau paham dengan informasi apa yang kita sampaikan ke mereka. Jangan sampai terulang seperti adanya pengulangan informasi gitu. Jadi kan kayak misunderstanding, mungkin salah paham gitu. Maksudnya kita jelasinnya A, dia nangkapnya B. Maka dari itu kita tuh harus menyusun apa-apa saja yang ingin disampaikan pada komunikan. Nah, lalu yang ketiga itu adalah pemilihan saluran komunikasi. Nah, ini penting banget supaya kita tuh tidak ada jarak atau bisa lancar dalam menyampaikan informasi, nggak ada hambatan. Dan semoga dengan penggunaan media atau saluran komunikasi itu bisa membuat mereka tuh paham atas apa yang kita sampaikan. Nah, misalkan kita tuh adalah instansi atau perusahaan yang ingin mempromosikan barang-barang kita kepada customer atau klien atau pelanggan gitu ya. Nah, tentunya kita harus menjelaskan tentang produk kita tuh melalui media apa, cari media yang tepat supaya mereka juga paham bagaimana kita menggambarkan sebuah produk kita gitu. Seperti misalkan kita menjelaskan bentukan atau gambaran dari bentuk gambarnya ya, maksudnya itu pastinya kita harus lihat media atau saluran komunikasi itu melalui saluran televisi mungkin, atau kita melalui saluran seperti Instagram atau WhatsApp, bisa jadi seperti itu. Nah, lalu poin yang terakhir itu adalah kredibilitas diri. Nah, kredibilitas sendiri itu adalah tingkat kepercayaan orang terhadap kita gitu. Nah, biasanya kalau menjadi customer service itu juga haruslah orang-orang yang berkompeten di bidangnya, agar nanti kalau misalkan orang itu bertanya kepada kita itu yakin akan jawaban-jawaban yang kita lontarkan gitu. Dan semoga mereka juga paham dengan apa yang kita sampaikan gitu. Dan itu juga akan meningkatkan kepercayaan orang kepada kita gitu. Mungkin sekian saja penjelasan materi dari saya. Semoga bisa paham dan semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.